Selamat bergabung di podcast perdana GPIB Baskara dengan saya Fernando Bungkana dan didamping saya adalah Ibu Kailani yang merupakan Ibu Pendeta dari GPIB Baskara. Ya, selamat bergabung juga Nando. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk podcast Sama-sama. hari ini. Seperti yang Ibu ketahui, minggu ini merupakan minggu Advent bagi para jemaat GPIB Baskara. Baiklah. Dengan Jadi, topik kasih dan kesetiaan. oke. Ada yang menggelitik? Oh, ada Ibu. Nah. Tapi ini mungkin bukan bagi saya saja, mungkin juga bagi para pendengar. Saya tuh bingung Ibu untuk zaman sekarang ya Ibu. Apa tuh? Mengenai kasih. Iya. Sebenarnya mungkin hal sepele, tapi bagi saya tuh hal yang sangat saya harus tahu. Kan sekarang teknologi itu berkembang cepat Ibu. Ya, Kita sekarang masif. bisa mengakses video Ya. dari Everything is visible. dari TikTok, IG, YouTube. Nah, kebanyakan tuh saya lihat Ibu, video mengenai orang atau segerombolan orang yang berbuat kasih, seperti memberi kepada mereka yang Memberi kurang bantuan. mampu. Betul, memberi bantuan. Namun, saya tuh selalu mikir Ibu, apakah mereka melakukan ini hanya demi konten? Atau apakah di balik video itu mereka masih berbuat kasih? Maksudmu apakah motif mereka tulus ketika memberi? Nah, ya itu. Oke. Ya, memang agak susah melihat motif seseorang dalam memberi itu tulus atau tidak ya. Karena ada yang misalnya menjawab, saya memberi bantuan, saya posting, Iya, supaya banyak orang yang tergerak betul. untuk membantu. Tapi balik lagi, ketika seseorang memberi bantuan lalu dia posting, lalu dia mendapatkan untungan, entah menjadi populer, become viral, atau dia mendapatkan uang, ya kan, dari situ bagi saya sudah tidak tulus. Tapi untuk apa kita mengajak orang memberi, tapi kita harus memperlihatkan diri kita? Bisa aja kan ya, misalnya kamu memberi bantuan, Iya, ya kan, tanpa harus ada dirimu di sana. betul. Hanya memposting tempat atau bantuan yang diberikan tanpa harus ada diri kita di situ. Itu mungkin masih terlihat, oh iya, dia sedang mengajak orang untuk memberi bantuan. Karena bagi saya ingat ya, kasih itu kalau kamu baca di 1 Korintus 13. Oh, 1 Korintus 13. Iya. Iya. Salah satu poin dari kasih itu kan tidak mementingkan, tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Betul. Jadi ini juga menarik. Kamu mungkin pernah dengar tentang altruisme atau altruism. Ya, pernah Ibu. Bagaimana orang melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk kebaikan orang lain atau kebaikan yang lebih besar, gitu kan? Betul. Jadi bagi saya itulah kasih. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar ingin meringankan atau memberi, dan atas dasar memang kita tahu itu yang harus kita lakukan. Tuhan sendiri kan juga mencontohkan ya, kalau kamu perhatikan gitu, dalam beberapa mujizat yang dia lakukan, Iya. selalu diawali dengan pernyataan ataupun perkataan misalnya bahwa maka tergeraklah hati Yesus, gitu ya. Iya, betul. Dan setiap beberapa kali dia melakukan mujizat atau memberi pertolongan kepada orang, dia tidak ingin diketahui, dia pergi menghilang, dia lalu pergi. Jadi memang bukan untuk mencari popularitas, bukan mendapatkan sesuatu. Tapi karena Tuhan Yesus memang mau menyampaikan mencontohkan pesan. kasih itu ya. Ya. Kasih itu kan harus didasarkan dari tidak mementingkan diri sendiri. Ya pastinya kita harus belajar dari tokoh utamanya itu sendiri yang Allah adalah kasih. Dan kita sudah belajar bagaimana Yesus menunjukkan dirinya. Kasih itu satu bentuk pengorbanan, satu bentuk kepedulian, satu rasa empati yang dalam, dan pastinya tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita lihat juga ya Dok, saya pikir banyak orang yang memang memberi bantuan, tapi motifnya harus kita telaah ke dalam diri kita sendiri. Entah menurut kamu gimana? Kalau menurut saya ya Ibu, kasih seharusnya itu sesuai apa yang Tuhan contohkan. Ya, Betul. teladankan bagi kita. Iya, Tuhan saja sampai rela disalibkan. Tidak mementingkan dirinya Iya, sendiri. tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan saat disalib pun aja, Tuhan minta tolong kepada Allah untuk mengampuni. Karena manusia tidak saat tahu orang kan. sudah berbuat Iya, jahat. padahal di posisi itu Tuhan aja masih meminta untuk manusia diampuni. Menurut saya Ibu, itu juga kembali berhubungan dengan topik kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Ya itu Kesetiaan. tidak bisa dipisahkan loh. Iya, betul. Jadi kalau orang bilang saya mengasihimu, ya berarti dia juga setia. Tapi Betul. kalau dia setia, pasti dia mengasihi. Itu Ibu, karakter yang menurut saya sangat menarik.
Karena Tuhan Yesus tuh setianya juga sangat tertunjuk kepada manusia. Sangat nampak ya. Sangat tampak, betul. Nah, masalahnya, apakah sekarang, orang-orang sekarang ini masih bisa memberi kasih tanpa mereka menunjukkan bahwa mereka memang setia dalam memberi kasih kepada sesama? Ya balik, motif dari memberi itu apa? Motif seseorang melakukan sesuatu itu menunjukkan dirinya. Jadi kita nggak bisa melihat kalau orang ini tulus atau tidak dengan hanya satu kali perbuatannya. Tapi motif, biasanya kalau orang itu melakukan tidak memikirkan apa dampaknya, resikonya, ataupun untungnya bagi dirinya, ya bagi saya orang itu sudah melakukan kasih. Dan dilihat atau tidak dilihat orang, dia menunjukkan kesetiaan. Ya itu tadi kan, saya setia karena Tuhan sudah menunjukkan setia, dan saya mau mengasihi terus. Banyak orang gini, ketika mereka berbuat baik, seperti tidak mendapat balasan atas perbuatan baiknya, atau balasan atas perbuatan kasihnya. Lalu orang suka bilang gini, percuma jadi orang baik, percuma berlaku kasih, ya kan? Padahal kita memaknai tadi kasih dan kesetiaan, yang namanya setia kan nggak ada berhenti dong, circle yang terus menerus, siklus yang harus tiada henti gitu kan. Betul. Kesimpulannya, bagi para pendengar, jangan berhenti berbuat kasih dan kebaikan, karena Allah saja tidak pernah berhenti berbuat kasih dan kebaikan bagi kita. Ukurannya adalah diri kita, bukan soal orang. Bagi saya pribadi, ketika hati saya tenang, ketika saya tahu saya sudah melakukannya, maka saya sudah berproses bersama Dia. Jangan lelah dalam berbuat kasih dan kebaikan, walaupun mungkin kita tidak mendapat yang setimpal. Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta. Dan sama-sama. Dengan itu, saya akan menutup podcast untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam podcast berikutnya mungkin ya. Dengan tema-tema yang lebih challenging. Siap. Semangat semuanya, selamat memaknai Advent para pendengar, dan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Amin.